Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam, termasuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula untuk sahabat-sahabat di luar negeri sana, semoga kita semuanya senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di RAS yang ada bersama channel Ayah Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kebetulan kami sedang di lokasi Pondok Labu, sedang sebetulnya bukan meliput ya, saya hanya memberikan satu penjelasan karena adanya satu sosok makhluk aneh menurut kacamata saksi mata pertama yang ada tukang parkir adanya di Jalan Fatmawati. Ada sosok seperti binatang gorila, akan tetapi yang membuat saksi mata kaget dibuatnya adalah bentuk wajahnya seperti manusia layaknya, dan termasuk di kaki duanya yang depan adalah wujud seperti tangan manusia, tapi di belakang masih utuh seperti kayak kaki gorila adanya. Itu yang membuat saksi mata teriak histeri si tukang parkir tersebut, sehingga membuat orang-orang yang terkait di sekelilingnya, baik yang punya mobil yang kedapatan parkir, mereka memburu, termasuk pembeli-pembeli yang ada di toko di sekitarnya. Lantas kebetulan setiap hari Minggu saya kan ruqyah ya di daerah Pondok Labu. Kebetulan saya sedang lewat. Disitulah saya meminta informasi dari para saksi, terutama saksi mata pertama, dan saya menginterogasi adanya. Akhirnya karena permintaan dari seluruh lingkup yang terkait yang memiliki toko tersebut bertanya-tanya, mohon pencerahannya Pak, siapakah sebenarnya makhluk itu yang dimaksud? Lantas saya bertanya kembali kepada salah satu saksi mata si tukang parkir yang teriak histeri. Untungnya beliau tidak pingsan. Beliau menuturkan, awalnya memang beliau berbicara masih setengah-setengah ya, katakanlah masih gegap karena mungkin terbawa kaget. Saya sempat meruqyah beliau. Setelah beliau sudah tenang, bahkan saya berikan air minum doa, beliau sudah tenang. Beliau menceritakan secara lugas bahwasannya tanpa sengaja pada saat lagi memarkirkan salah satu mobil yang masuk, di belakang mobil yang sedang parkir, yang sedang diawasin oleh salah satu saksi mata tersebut sebagai selaku tukang parkir, beliau teriak histeris sehingga yang punya mobil kaget. Lantas yang punya mobil buru-buru keluar menghampiri. Ada apa Pak? Si bapak itu hanya menunjukkan dengan telunjuk jarinya, tidak pakai berkata-kata karena saking kagetnya. Lantas tidak lama kemudian saya lewat. Disitulah saya mampir. Memang kebetulan saya juga ingin membuat konten adanya, dan ada beberapa orang di lingkup setempat mengenal adanya saya, karena saya memang sudah terbiasa meruqyah seseorang di lingkup tersebut. Disitulah setelah saya wawancara dengan beliau, akhirnya dari pihak toko termasuk tukang parkir juga bertanya-tanya, siapakah yang saya lihat Pak? Saya seumur-umur baru kali ini melihat sosok gorila. Kok kaki depannya kok seperti tangan manusia, lantas kaki belakangnya tetap sama seperti kayak gorila, wajahnya juga mirip-mirip manusia. Yang membuat saya kaget, tangannya dulu Pak, ada di belakang mobil yang saya parkirin Pak, gede banget. Makanya saya waktu lagi parkir saya teriak histeris. Setelah mereka memberikan penjelasan, saya memberikan ulasan ya, saya memberikan satu jawaban bahwasannya setelah saya deteksi makhluk tersebut tidak lepas dari manusia aslinya. Barangkali ini seseorang yang memiliki, yaitu memuja, memperkaya diri, gentayangan di siang bolong adanya. Memang kebetulan ini siang hari ya, sekitar jam 2 lewat.
Di sini kan banyak orang ya, tapi entah kenapa biasanya orang-orang seperti itu melihat kondisi. Barangkali mungkin sudah waktunya diperlihatkan oleh seseorang, terutama tukang parkir. Katanya tukang parkir langsung dia menghilang begitu saja. Jadi saya perjelas kembali kepada saudaraku, baik yang ada di lingkup yang telah kejadian, bahwasanya orang tersebut adalah memang sosok manusia aslinya, kebetulan lagi mencari mangsa, katakanlah korbannya. Barangkali saat itu belum menemukan. Biasanya kalau dia makan korbannya, dia langsung full, wujudnya seperti binatang monyet aslinya. Kebetulan itu bukan gorila ya, tapi monyet yang berukuran besar adanya. Karena itulah monyet itu bukan monyet biasa, monyet jadian. Kalau orang bilang siluman, memang wujud bentuk tubuhnya besar. Pada saat dia mau memakan atau mau mengambil salah satu korban, dia sebetulnya ingin menghilangkan jejak sebagai wujud manusia, tapi keburu ketahuan tukang parkir. Sehingga pada saat keburu ketahuan tukang parkir, terdapat tangannya masih wujud tangan manusia, disitulah dia merasa gagal, dia langsung menghilang. Begitulah adanya. Lantas di salah satu pihak toko termasuk tukang parkir mengatakan, "Pak, saya benar-benar trauma Pak, baru kali ini seumur umur mengetahui hal begitu." Saya katakan, tidak usah khawatir Pak, kalau Bapak memang rajin ibadah itu gampang, perbanyak zikir saja. Kalau bisa baca surah Al-Fatihah ya 10.013. 10.013 kalau bisa 3 hari 3 malam harus sudah kelar. Ditambah surat Al-Fatihah ya 113 dan surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 110. Nanti pada saat itu udah selesai, Anda kalau bisa minyak zafaron saja biar biasa disimpan ya. Jadi nanti prakteknya gampang. Bila Anda mau tugas, karena minyak zafaron itu udah di syariati, kan waktu sudah mengamalkan itu tersebut, Anda tiupkan, setiap habis mengamalkan tiupkan 3 kali. Ya Allah, saya nantikan kau melalui media minyak zafaron ini untuk serba guna, bisa dimanfaatkan untuk apa saja, misalnya gitu. Nanti pada saat Anda mau kerja, cukup membaca surat Fatihah sekali, ayat kursi sekali, dan surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai ayat 100 sekali. Tiupkan ke minyak zafaron, niat karena Engkau ya Allah, lindungilah hamba dan harta hamba, seperti itu. Dan jauhkan dari segala hal-hal yang gaib. Nanti Anda tidak akan diperlihatkan, dan bahkan andaikan ada seperti yang baru saja atau yang lain, sesama makhluk gaib, dia tidak akan pernah mampu mendekati Anda. Seperti itu ya. Ini terutama tukang parkir yang jadi saksi utama ya. Dan Anda nggak usah takut. Insya Allah dengan mengamalkan itu Anda akan tenang jiwanya, yakin karena Allah, semua karena Allah, bukan karena siapa-siapa ya. Apapun jenisnya itu ciptaan Allah. Sekalipun mereka adalah ngiprit, semuanya kembali kepada Allah. Jadi nanti minyak zafaronnya sedikit dioleskan di jidat, set ya, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Niatkan kalau mau kerja, ya Allah, saya niatkan Engkau mau kerja, lindungilah hamba dan harta hamba, seperti itu aja. Jauhkan kejahatan dan kezaliman. Semoga hamba mendapatkan rezeki yang banyak, barokah, seperti itu. Lantas tiupkan kepada minyak zafaron. Setelah tiupkan, ambil sedikit, tiupkan kembali ke ujung jari Anda 3 kali, lantas oleskan, set. Udah cukup ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbagai di seluruh tanah Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, dan termasuk di Pondok Labu adanya, yang baru saja dapat informasi spontanitas ada seseorang, yaitu seorang tukang parkir bertemu dengan sosok gorila yang bertangan manusia, wajah manusia. Disitulah intisarinya adalah tidak lepas dari orang ngiprit yang kebetulan mau mengambil salah satu korbannya, sempat ketahuan tukang parkir, sehingga belum sempat menghilangkan jejak, full menjadi salah satu monyet raksasa tersebut. Dia masih penglihatan tangan dan mukanya, akhirnya beliau menghilang begitu saja karena kedapatan ketahuan salah satu tukang parkir adanya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat kembali. Amalan-amalan ini saya ikhlas, saya hadiahkan buat siapapun yang kebetulan mendengarkannya ya. Karena waktu jala kami harus turun dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.